Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita lanjut ke DCWT kita, gue minta maaf dulu buat lo yang kemarin udah nungguin jam 1 siang buat DCWT. Karena kemarin memang sedang ada beberapa urusan, plus satu lagi nggak enak badan. Jadi makanya hari ini juga mesti recovery, jadi digeser sedikit ke lebih sore ya. Oke, dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat cryptocurrency market meningkat sebesar 5,01%, cukup signifikan ya. Dengan total market cap mencapai di 821 miliar US dollars. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 5,15% di angka 16.494. Padahal kemarin kita tahu bisa sampai ke angka 15.600 ya, that's quite low. Dan bisa dibilang buat target spotnya udah kena semua ya. Dari buy limit 1, 2 kena semua. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sedikit lebih besar di 6,86% dalam 24 jam terakhir, di angka 1161. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 7,67%. Untuk XRP dia meningkat sebesar 6,65%. Cardano meningkat sebesar 4,97%, Dogecoin meningkat 10,31%, dan Polygon Matic meningkat sebesar 10,08%. Jadi overall kita bisa lihat semua peningkatannya cukup signifikan ya. Nah, selanjutnya kita akan ke economic calendar. Jujurnya hari ini cukup penting ya, ada beberapa data dari US yang akan keluar nanti malam. Yang pertama adalah building permits. Ini berhubungan dengan izin, ya sesuai namanya ya, izin untuk membangun di Amerika Serikat. Otomatis koin lebih tinggi daripada forecast, ini menunjukkan bahwa demand masih besar. Nah, itu tentunya akan menjadi hal yang buruk karena sekarang The Fed lagi ingin mengurangi demand di market. Jadi harapannya adalah lebih rendah daripada forecast. Itu simpelnya ya. Lalu selanjutnya akan ada core durable goods order. Ini kurang lebih sama juga, kita mau lebih rendah daripada forecast. Lalu ada initial jobless claim. Nah, ini juga sama ya, basically sama, kita ingin lebih Kalau initial jobless claim kita pengen lebih daripada forecast ya. Karena sekali lagi dua mandate dari the Fed. Yang pertama adalah inflasi yang nggak lebih dari 2%, dan yang kedua adalah pengangguran yang stabil juga ya. Nah, sekarang kita tahu secara insentifnya masih lebih meningkatkan interest rate. Kenapa? Karena inflasi masih tinggi dan pengangguran di Amerika Serikat masih rendah. Jadi kalau ini mulai meningkat, otomatis akan membuat the Fed cenderung lebih hati-hati untuk meningkatkan interest rate. Karena bisa ada resiko terjadi stagflasi. Ya. Selanjutnya dari situ juga kita bisa lihat akan ada ada dua lagi. Yang pertama adalah new home sales dan juga crude oil inventories. Jadi bisa dibilang hari ini sangat penuh dan kemungkinan besar akan benar-benar menggoncang market. Jadi ekstra hati-hati ya. Buat lu yang pengen buka posisi futures, pastikan ekstra ketat TP-nya dan SL-nya ya. Mungkin buat lu yang nggak mau terambil resiko, bisa skip dulu posisi futures hari ini. Jadi gue ulangi ya, ada beberapa dari US. Yang pertama building permits, lalu akan ada juga core durable goods order, initial jobless claim, lalu akan keluar juga data new home sales dan juga crude oil inventories. Ya, jadi ada 5 event yang cukup besar di Amerika. Lagi-lagi ada 2 kemungkinan. Yang pertama langsung ngefek saat terjadi keluar datanya, ya kayak seperti di sini kan, nanti keluar misalkan jam 8:30 langsung efek. Atau bisa juga keluarnya nanti saat market US open, ya. Kalau gue lihat dengan sebanyak ini, kemungkinan besar akan lebih ngefeknya saat US market open. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, buat lo yang cenderung konservatif dan nggak mau ambil resiko besar, boleh skip dulu trading futures. Tapi buat lo yang memang udah siap dengan resikonya, ya hajar aja. Malah mungkin ini bisa menjadi kesempatan buat dapat profit yang besar. Ya, tapi sekali lagi, profit yang besar juga harus siap juga dengan resiko, ya kena SL. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjut dulu ke chartingnya. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, untuk Bitcoin kemarin sebenarnya secara struktur jebol di sini ya, dan membuat lower low pada tanggal 21 November kemarin. Jadi overall sebenarnya secara TA not looking good jujurnya ya. Tetapi untungnya pada tanggal 22 November kemarin, ini maksudnya kemarin lusa ya. Kemarin tanggal 22-nya cukup bagus. Berhasil bounce dan bahkan retest di daerah 16.284. 16.282. Nah, harapan kita adalah pada hari ini atau lebih tepatnya jam 7 pagi besok, Bitcoin bisa daily close di atas dari 16.282. Kalau itu bisa terjadi, ini akan bisa membuat Bitcoin lebih oke secara struktur. Ya. Setelah itu tentunya PR selanjutnya adalah
reclaim lagi 16.900 kalau bisa sampai 17.000 ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin di daily. Untuk bisa bilang itu untuk short term. Untuk long termnya kita skip dulu aja karena seperti yang sudah kita bahas masih jauh ya. Langsung kita loncat ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ini bisa dibilang adalah penyebabnya ya, mungkin penyebabnya kenapa Bitcoin cenderung bounce kemarin. Karena kalau kita lihat pada tanggal 21 dia naik, tetapi pada tanggal 22-nya dia mulai drop lagi ke bawah. Ini satu pertanda yang baik untuk risk on asset ya, bukan cuma kripto tapi risk on asset. Karena dia mulai membuat suatu lower high ya. Jadi sekarang trennya mulai terbentuk nih ya. Dari tanggal ya akhir September ya, di high di sini, high dia membuat suatu low, terus lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high lagi ya. Nah, PR selanjutnya adalah indeks dolar yang melemah sampai menembus 105,5 dan juga kalau bisa sekali menembus juga MA200 yang ada di 105,22 ya. Kalau dua itu bisa terjadi, peluang untuk reversal ya. Market bukan cuma kripto tapi risk on asset in general semakin besar ya. Apalagi kalau bisa sampai sub 100. Jadi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya ya, semua risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, saham lah masuknya juga masih ke risk on ya, termasuk kripto, terutama kripto, itu nggak bisa dapat bull run saat indeks dolar terus meningkat. Biasanya bull run yang panjang ya, yang bisa bertahan terus, yang bisa sampai setahun ya, bahkan sampai arguably pernah Bitcoin itu 2 tahun lebih, itu saat indeks dolar melemah secara sistematis. Dia terus-terusan membuat lower low dan lower high. Kalau dia masih terus meningkat, sulit. Jadi sekali lagi, ini sangat penting. Kalau ada orang yang berpikir bahwa, oh kalau buat apa sih ngeliatin DXY? Ya ini adalah indikasi. Apakah kita akan mulai masuk ke bull market lagi atau tidak. Sekarang mulai ada pertanda. Tapi tentunya ini semua bisa hancur lagi apabila The Fed memutuskan untuk kembali hawkish lagi. Ya. Belakangan ini sedikit dovish. Mereka cenderung nggak mau bikin market spook. Ya. Tetapi kalau sampai tiba-tiba Jerome Powell ya atau the Fed in general mulai mengatakan nggak bisa, inflasi nggak bisa turun kalau gini caranya, kita harus terus meningkatkan interest rate. Dan kalau misalnya dan misalkan apalagi kalau diperparah dengan data ini ya, data unemployment rate masih terus rendah, ini akan memberikan nafas bagi the Fed untuk terus hawkish. Kalau itu terus hawkish, otomatis sulit untuk cryptocurrency market turun lagi ya. Jadi itu beberapa hal harus kita pertimbangkan secara makronya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Dan selanjutnya kita akan lebih ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, ada satu hal yang harus gue omongin dulu. Yang pertama adalah ini bukan financial advice. DCWT dan TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi. Dan yang kedua adalah bagaimana cara untuk mendukung TCI. Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut ke bagian buy limitnya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia, ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember, ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD, ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya, atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja. Ya. Yang kedua, hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC. Ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah, ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana, ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini, ya, dan banyak lagi, ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini, ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan, ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin,
ya. Dan kalau kita lihat di sini, technically speaking, ini adalah retest kedua. Karena kalau kita lihat kemarin tanggal 22 November, dia sudah terjadi retest pertama di 16.282, sementara hari ini retest kedua. Tetapi ya biasanya nih kita sudah buka posisi short. Tetapi karena kita bisa lihat di sini akan ada beberapa data economic calendar, ada 5 bahkan ya. Jadi kalau gua pribadi mending kita tunggu aja. Tunggu sampai besok ya. Andaikan besok Bitcoin daily close di atas dari 16.292, nah kita bisa pertimbangkannya posisi long. Tapi kalau ternyata besok dia malah hasilnya ternyata nggak bagus nih buat risk on asset, dia malah drop ke bawah dan daily close-nya tetap di bawah dari 16.292, kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest lagi, silahkan buka posisi short ya. Jadi lebih baik cenderung sedikit konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Andaikan besok daily close di atas, berarti kita tunggu setup seperti ini. Retest 1, retest 2 untuk posisi long. Tapi kalau ternyata di bawah, berarti kita persiapannya retest 1, retest 2 untuk posisi short. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Dan untuk posisi spotnya harusnya sih udah kena semua ya. Buat lo yang kemarin sudah ngedengerin dari minimal ya zaman sini lah ya. November pertengahan harusnya udah dapat semua posisi spot. Karena buy limit pertama di 16.292 itu udah kena ya. Lalu di 15.800 bahkan sampai 15.600 juga kena kemarin. Jadi overall harusnya sudah dapat semua posisinya. Buat lo yang kelewat kemarin, ya udah. Sekarang mungkin bisa pertimbangkannya antara di 16.200 atau di 15.800. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sekali lagi secara struktur sedikit nggak bagus ya karena membuat lower low di sini. Tapi untungnya langsung bounce. Ya, tapi ada probability masih membuat suatu lower high. Kalau sampai terjadi lower high, that's bad. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat pada tanggal 22 November kemarin dia berhasil reclaim walaupun sangat tipis. Ya, jadi kalau kita lihat di sini strukturnya itu di 17 sen ya, tepatnya 0,1765. Sementara dia close daily-nya kemarin di 0,1771. Jadi literally kurang dari 1 sen. Nah, tetapi andaikan pada hari ini ya Phantom bisa bertahan dan sampai besok pagi jam 7 bisa daily close di atas dari 17 sen ya atau lebih tepatnya 0,1765, kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order posisi long di besok ya. Andaikan sekali lagi gue ulangi, besok pagi jam 7 dia daily close di atas dari struktur 17 sen di sini ya. Nah, otomatis kenapa kita bisa pending order? Karena di sini sudah terjadi retest pertama pada hari ini ya. Jadi kalau besok masih aman di atas, pending order kebuka ya sudah. Kita bisa pertimbangkan untuk posisi long. Target TP-nya adalah di 18 sen. Untuk posisi shortnya kita tinggal nyontek dari tanggal 15 dan tanggal 16 November kemarin ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Target TP-nya kalau mau konservatif bisa di sini ya di 18 sen, tapi kalau kalian mau lebih agresif ya bisa di 17 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan untuk posisi spotnya, jujurnya Phantom masih ada sih sebenarnya di bawah ya. Kalau mau sih ya udah sekalian aja tunggu 15 sen. Kalau kena ya sudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan struktur sayangnya masih nggak terlalu bagus ya. Masih cenderung membuat lower low dan lower high. Oke, dan untuk kondisi Cardano nggak terlalu berbeda dengan FTM. Basically almost the same, tapi perbedaannya kalau Cardano dia reclaimnya lebih meyakinkan ya, sedikit lebih tinggi dibandingkan Phantom. Nah, sama-sama seperti Phantom, kita lihat besok apakah jam 7 pagi nanti dia close daily-nya di atas atau di bawah dari 30 sen. Andaikan dia close di bawah dari 30 sen, ya sudah. Mungkin kita bisa persiapkan ini menjadi kembali daerah retest sebagai resisten, retest sebagai resisten. Tetapi kalau dia berhasil di close di atas, kita bisa pending order posisi long, literally sama seperti Phantom ya. Nah, andaikan besok ternyata posisinya bullish nih ya, dia daily close di atas dari 30 sen. Berarti kita pending order. Andaikan dia retest dan posisi long kita kena nih. Nah, target TP-nya bisa pertimbangkan di 33 sen untuk yang lebih agresif. Kalau kalian mau sedikit lebih konservatif, bisa pertimbangkan juga mungkin di sini. Ini karena sebelumnya adalah struktur support yang jebol, yaitu di di daerah 32 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Cardano. Untuk posisi spotnya di hold dulu aja karena 30 sennya sudah jebol kemarin.
ya. Dan sayangnya secara struktur overall kita bisa lihat Cardano masih jauh dari pulih. Walaupun ya sekali lagi secara fundamentalnya lebih baik sebenarnya dibandingkan beberapa altcoins lain. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat di sini, for now secara harga runningnya di atas dari 5 dolar lebih 40 sen. Nah, tapi sekali lagi, ini masih running candle, ya, jadi masih belum close. Kita lihat besok, jam 7 pagi, apakah Polkadot close daily-nya di atas atau di bawah dari 5 dolar lebih 40 sen. Jadi kita akan bagi jadi dua scenario. Scenario bullish, dia berhasil daily close di atas dari 5 dolar 40 sen. Scenario bearish, dia gagal mempertahankan, tapi gagal untuk reclaim 5 dolar 40 sen. Ya. Yang pertama kita akan bahas dulu yang versi bearish-nya. Andaikan dia gagal tembus 5 dolar 40 sen, kita besok pagi bisa langsung pertimbangkan pending order posisi short di 5 dolar 40 sen. Karena otomatis ini sudah terjadi retest pertama di 5 dolar 40 sen. Ya. Apabila terjadi lagi retest, itu masuknya retest 2 alias konfirmasi dan langsung bisa buka posisi short. Target TP-nya di mana? Target TP-nya for now yang paling dekat itu di 5 dolar lebih 18 sen. Ya. Kalau mau lebih sedikit agresif, bisa pertimbangkan di 5 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short, atau ya bisa dibilang yang lebih bearish-nya. Andaikan besok pagi dia daily close di atas dari 5 dolar lebih 40 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 5 dolar 40 sen. Ya. Tentunya target TP-nya di 5 dolar 89 sen. Kalau mau sedikit lebih konservatif, bisa pertimbangkan di 5 dolar lebih 74 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Polkadot. Untuk posisi spotnya, sama kayak kemarin-kemarin, gue bilang hold dulu aja sampai dia bisa reclaim 6 dolar lebih 68 sen. Ya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke XRP. Berita buruk untuk posisi short yang kemarin. Ya, jadi buat kalian yang sudah ngikutin dari tanggal pertengahan November, kemungkinan besar punya posisi short. Ya. Nah, ini sudah di hold selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 hari ini. Kondisinya masih profit, ya, tapi makin tipis. Jadi kemarin sebenarnya sudah mulai ada ancang-ancang kayak mau kena nih. Tetapi karena USD-nya melemah, ujung-ujungnya meningkat lagi ke atas, dan sekarang profitnya kembali di daerah berapa persen? Hanya 2 persenan. Nah, jadi buat lu yang ngerasa sudah 8 hari, udah kelamaan nih, view-nya udah numpuk, TP aja, nggak apa-apa. Ya, kita ambil lagi posisi short apabila terjadi retest lagi dan terbukti konfirmasi. Ya, jadi sekali lagi, andaikan terjadi retest ya. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini, boleh lagi buka posisi short. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 33 sen, monggo bisa buka posisi long. Target TP-nya ada beberapa, ya. Target TP pertama yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di sini, ya, di sekitar 36 sen, yaitu struktur yang baru terbentuk di 20 dan 21 November kemarin, ya. Ini literally kemarin banget, ya. Nah, selanjutnya untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan TP-nya itu di 38 sen, di mana kita buka posisi short, ya. Otomatis di mana kita buka posisi short adalah resisten. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, seperti biasa gue ingatkan dulu, jangan pakai uang panas, ya, itu yang paling penting. Lu bisa masih belepotan TA, bisa belepotan nggak ngerti cara baca fundamental dan lain-lain, tapi masih aman. Dibandingkan lu pakai uang panas, walaupun lu ngerti TA, ngerti fundamental dan lain-lain, tetap lebih sering jebol. Ya, jadi itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah jangan over leverage. Ya, jangan sampai serakah dengan, wah kemarin udah 10% nih. Kalau gue leverage-nya misalkan 100 kali, 200 kali, ya lebih gede. Yes, tapi ingat juga, vice versa, kebalikannya. Kalau lu salah, juga ruginya ya 100 kalinya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.